Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita dengan tema yang sangat menarik, yaitu kita punya kendala tapi jangan khawatir, Allah punya kendali. Dan pemirsa, di segmen ini kami akan persilahkan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, satu dari jamaah wanita dan juga satu dari jamaah laki-laki. Pak Imam terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Boleh berdiri Pak Imam? Oke, silakan Pak Imam mengajukan pertanyaannya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya nama Pak Imam dari Kampung Pondok Melati. Saya ingin bertanya pada Kiai, di tengah tantangan ekonomi ini dan urusan keluarga, bagaimana sikap orang tua menanamkan kepercayaan kepada anak bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Pertanyaan saya, bagaimana Allah memberikan jalan keluar yang terbaik? Ya, bagaimana sikap orang tua menanamkan keyakinan kepada anak bahwa segala-galanya Allah akan memberikan jalan terbaik, begitu ya Pak Imam. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Terima kasih Kiai. Baik, Kiai Haji Sumarno Syafi'i kami persilakan untuk menjawabnya. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya nggak sempat turun, sekarang saya turun dah. Ya, Bapak Imam, di tengah kondisi situasi yang konflik seperti ini, dengan adanya tadi saya katakan kita menghadapi perubahan iklim global. Satu, yang kedua, kita menghadapi lagi konflik daripada politik, geopolitik global juga yang begitu dahsyat. Dampak pengaruh dalam kehidupan masyarakat pasti terjadi. Walaupun kita bukan orang besar, tapi ngerasainnya ada. Betul-betul. Kan ngerasain, bukan yang perlu punyanya. Enggak ada artinya orang punya mobil tapi enggak pernah ngerasain naik mobil. Juga enggak ada artinya orang punya istri tapi enggak pernah merasakan beristri. Dan tiada artinya ibu bersuami kalau tidak pernah merasakan punya suami. Hidup perlu rasa. Berbicara itu apa yang Bapak sampaikan, pertanyakan. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, urusan bangunan keluarga antara orang tua dan anak, Rasul udah menitipkan, alimu auladakum fa innakum makhlukuna fi zamanin ghaira zamanikum. Kadang di era sekarang antara kemauan kita orang tua dengan anak enggak selurus dan enggak selaras, enggak selurus, enggak selaras dan juga enggak sejurus. Kan betul? Makanya tadi kan Nabi Allah Ibrahim sendiri sampai nanya kepada anaknya. Apa? Pandur mada taro. Lihatlah apa yang kamu miliki, apa pendapat kamu kalau bahasa kita. Artinya orang tua harus bisa membangun komunikasi. Komunikasi yang pertama dibangun oleh orang tua adalah yang pertama, bagaimana orang tua bisa menanamkan etika, menanamkan pendidikan, menanamkan akidah kepada anak kita. Nabi Allah Ibrahim sukses sehingga anak bisa memerintahkan, if al-matu'mar satajiduni insyaallahu minasabirin. Ketika anak itu menjawab dengan ungkapan itu yang Allah maktubkan dalam Al-Quran, ada satu rahasia. Karena Ibrahim mendidik anaknya bukan dengan kesenangan. Ibrahim mendidik anaknya bukan dengan kemewahan. Bayangkan dari seorang raja yang tinggal di negeri Sam, anaknya harus taruh di mana? Di kota Mekah yang dulu namanya Bekah, di padang tandus yang gersang, di lembah yang tidak ada apa-apa. Anak kita, Bu, Pak, sekarang jangankan kita ajak bicara, jalan bersama, dipanggil sama orang tua aja lebih cepat jawab HP ketimbang jawaban orang tua. Makanya disuruh ajarin tuh anak. Ajarkan apa? Alimu auladakum wa adibu auladakum. Didik anak kamu. Sebab nanti kamu akan hidup di satu masa bukan seperti masa kita. Masa kita dulu bapak-bapak yang umur sekarang 70-60 tahunan hidup di tahun 80-an. Ya Allah ya Robi, lingkungan tuh membentuk. Habis maghrib ada orang rame-rame berangkat ke musola, berangkat ke masjid, pada ngaji di musola ngaji. Mereka paling main juga di masjid. Anak sekarang mainnya di mana? Mall. Mainnya di mana? Tempat yang mewah. Kehidupan mereka udah bagaimana? Apalagi di tengah teknologi digital seperti sekarang ini.
Dunia mana yang tidak bisa dia akses? Dia pencet dengan satu jari, seluruh negeri dia bisa buka. Kalau dia punya filter, kalau dia nggak punya filter, apa yang terjadi? Anak kita ditanamkan dengan apa yang dia lihat, nilai-nilai yang jelek dan yang buruk di tengah kehidupan dia. Naudzubillah min. Makanya suruh ajarin anak kita dengan ilmu agama. Bu, pengen bareng-bareng ke sorga sama anak? Gampang. Masukin anak ke madrasah. Iya, temennya madrasah. Temennya madrasah tuh. Orang kan kalau udah pikir acara agama paling belak lah. Tuh anak kalau masukin madrasah sekolah agama paling jadi merbot. Urusan rezeki bukan tangan manusia. Urusan rezeki di tangan Allah. Justru yang kita dambakan kelak nanti dari anak bukan hartanya anak, bukan jabatannya anak. Kalau bapak ibu sudah berbaring di atas pembaringan, di saat itu yang kita dambakan, mana doanya anak kita yang mengiringi kita mengembali kepada Allah. Bersyukur kalau kita punya anak, di saat itu dia bisa ngajiin kita, dia bisa melepaskan kepergian kita, diiringi dengan doa Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masukin anak ke madrasah. Insya Allah. Baik, terima kasih Kiai Sumarno Syafi'i atas jawabannya. Dan berikutnya kami silakan untuk jamaah dari perempuan atas nama Syifa. Boleh berdiri Syifa dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Yusya Hakam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Kenapa ya kita masih sering merasa cemas padahal kita tahu Allah yang sudah memegang kendali. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Yusya Hakam. Tadi yang nanya namanya siapa? Syifa. Syifa, artinya obat. Jangan ganti nama tuh Gim ya. Iya, udah bagus namanya Syifa. Kenapa kita masih cemas padahal kita tahu Allah sudah megang kendali? Pertama, karena faktor keimanan kita kurang. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau keimanan kita kuat kepada Allah, Allah pasti kasih petunjuk kepada kita. Wajar kalau kita cemas. Kenapa? Manusiawi. Tapi yang perlu kita pelajari, hakikatnya pasti Allah memberikan kepada kita, mengijabah doa kita. Tetapi cara Allah untuk mengabulkan doa kita itu yang harus kita pahami. Syekh Baijuri di dalam kitab Jauharut Tauhid beliau mengatakan, Tuhfatul Murid fi Jauharut Tauhid beliau mengatakan, cara Allah mengijabah doa kita itu macam-macam. Ada yang Allah mengijabah langsung dibayar kontan dan sesuai dengan keinginan kita. Ini udah jelas pasti nggak cemas. Yang cemas kan yang belum diijabah, betul. Ini yang pertama langsung Bu, ibu sakit banget, asam urat ya kan, kebanyakan makan daging ya kan. Walah. Udah ya Allah, pengen sembuh ya Allah, besok pengen datang ngaji, pengen ngelihat Kiai Sumarno Syafi'i ya Allah. Doa semalam sekarang sembuh. Ini kadang Allah mengijabah langsung. Yang kedua, kadang Allah mengijabah doa, Allah kasih doanya, Allah ijabah doanya, tapi ngasihnya nggak sekarang, entar pada waktu yang tepat. Kenapa? Sekarang belum maslahat kalau dikasih. Contohnya apa? Ditundanya nih, ada anak kecil main apa orang sini, tahu main kotor-kotoran dah, apa main tanah. Main tanah dia pegang, tembelek dia pegang. Tahu tembelek nggak Ibu? Tahu ya orang sini mah ya. Dia pegang, bapaknya datang bawa makanan. Terus anaknya bilang, Pak minta makanan, Pak minta. Sama bapaknya kira-kira dikasih apa enggak? Enggak dikasih, kenapa? Tangannya masih kotor. Nanti dikasihnya kapan? Kalau tangannya udah bersih. Kalau dikasih tangannya masih kotor, itu makanan bukan jadi sehat, jadi bawa penyakit. Ditundanya tetap dikasih, tapi melihat waktu yang tepat itu yang bikin galau. Kalau memang bukan jodoh, Allah jauhin. Gak usah pakai cemas gitu ah. Masih banyak yang lain coba. Iya. Belum nikah kan? Nah, kelihatan gak ada bebannya. Iya, tenang aja gak usah cemas. Dan yang ketiga, cara Allah mengijabah itu bagaimana? Caranya Allah ganti. Mungkin bisa jadi si solihin itu bukan orang yang baik.
Allah datang ini namanya Rehan orangnya. Iya, kenapa? Bisa jadi Solihin orangnya galak. Nah, Rehan orangnya rada lembut, cuma rada geblek dikit doang. Nah, makanya jangan cemas, iman kita kudu kuat, ngajinya yang rajin supaya apa? Saya percaya Allah punya kuasa dan semua yang Allah tetapkan itu baik buat saya. No galau ya. Iya. Baik, terima kasih Ustadz Yusya Hakam atas jawaban yang luar biasa sekali. Satu analogi yang sangat menarik sekali yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Yusya Hakam, itu artinya menjadi evaluasi dan juga satu tadabbur buat kita semuanya. Pantaslah kita untuk membersihkan diri terlebih dahulu, mensucikan diri terlebih dahulu untuk lebih pantas lagi mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk tanya jawab, tapi saya akan sampaikan terlebih dahulu di segmen 5 nanti ada segmen ulama menjawab, di mana pertanyaan-pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 yang sudah masuk lewat kolom komentar. Kami akan bacakan satu persatu dan akan dijawab nanti di segmen 5. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.